Halo, apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama saya Alfat Rizky dan juga rekan saya. Dan tentunya bersama saya Elisa Purba. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan menyajikan kepada Anda sejumlah berita nasional, khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda untuk memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 selengkapnya. Pemirsa, berita pertama mengenai Komisi 11 DPR RI yang mengapresiasi pertumbuhan serta perkembangan literasi dan inklusi keuangan di Provinsi Aceh. Tingkat literasi keuangan dan inklusi keuangan syariah Provinsi Aceh mendapat perhatian khusus dari Komisi 11 DPR RI. Anggota Komisi 11 DPR RI Junaidi Auli menyatakan bahwa pertumbuhan dan perkembangan literasi dan inklusi keuangan syariah di Aceh layak mendapat apresiasi. Namun ia menyoroti tingkat dana pihak ketiga atau DPK di wilayah Aceh yang masih di bawah pembiayaan syariah. Dana pihak ketiga merupakan dana yang diperoleh bank dari masyarakat perorangan maupun badan usaha melalui instrumen produk simpanan bank. Seharusnya peningkatan literasi dan inklusi keuangan berjalan lurus dengan peningkatan dana pihak ketiga. Apakah tingkat pertumbuhan atau literasi dan inklusi keuangan di Aceh itu sudah benar-benar baik atau belum? Makanya kok tingkat Berarti kita full baca teks nih, dan pihak ketiganya kok masih di bawah pembiayaan ya. Mestinya dengan literasi dan inklusi keuangan yang baik, mestinya DPK di Aceh mestinya lebih besar daripada pembiayaannya. Dalam konteks yang sama, anggota Komisi 11 DPR RI Misbahun menggarisbawahi urgensi untuk memperkuat kolaborasi antar stakeholder dalam membangun literasi keuangan, sehingga potensi Aceh dalam mengembangkan tim percepatan akses keuangan daerah dapat terus ditingkatkan. Dan ini adalah tugas bersama sehingga literasi dan inklusi keuangan di daerah itu bisa berjalan dengan baik, masyarakat melek industri jasa keuangan ini makin banyak, dan masyarakat menjadi tahu dan memanfaatkan perbankan, asuransi, penjaminan, dan sebagainya. Dari Aceh, Bari Ramadana, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, kita beralih ke Komisi 3 DPR RI yang mendorong Kementerian Hukum dan HAM untuk menindak tegas pelaku maupun pihak yang terlibat dalam kasus lepasnya narapidana yang saat ini marak terjadi. Menyayangkan banyaknya kasus napi yang keluar dari lapas akibat kondisinya yang kelebihan kapasitas. Untuk itu, Komisi 3 mendesak Kementerian Hukum dan HAM untuk segera mencari solusi. Jumlah sipir yang tidak sebanding dengan banyaknya jumlah napi menjadi salah satu faktor penyebab napi dapat kabur dari lapas. Berkaitan dengan itu, anggota Komisi 3 DPR RI Supriyansa meminta penjagaan lapas dibuat shift yang berganti tiap 1 hingga 2 jam sekali. Dengan begitu, petugas sipir selalu dalam kondisi prima dan bugar saat bertugas. Tak hanya itu, Supriyansa juga mendorong Kementerian Hukum dan HAM untuk menindak tegas pelaku maupun pihak yang terlibat dalam kasus lepasnya napi. Mestinya penjagaan di sana, di setiap lapas itu kan penjaganya ketat. Kalau perlu bergantian selalu, ya kan? Berapa jam, 1 jam, 2 jam diganti lagi, 1 jam, 2 jam. Bisa memungkinkan orang bisanya melompat ke atas atau bagaimana, itu bisa terlihat. Inilah semuanya yang saya harapkan kepada Pak Sekjen bisa diberikan kira-kira carikan model, rule modelnya seperti apa supaya ini bisa diatasi. Sebelumnya, Kemenkumham Kanwil Kalimantan Tengah melaporkan 4 orang narapidana kabur dari lapas kelas 2A Palangkaraya. Kasus ini menambah panjang daftar kasus napi kabur dari penjara. Ken dan Bondan, TVR Parlemen, melaporkan. Baik pemirsa, DPR RI mengapresiasi usulan penggabungan undang-undang tentang psikotropika ke dalam rancangan undang-undang tentang narkotika. Dan informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di TVR 09. Sini ditambang. Konflik yang terjadi, Sini tidak mengizinkan. masalah yang tersisihkan,
menjadi kesenjangan sosial. Ya namanya rakyat kecil gak bisa apa-apa, mau komplain juga gak didengar. Sebab apa? Itu menyangkut isi perut kami semua. Bagaimana memutus keterbatasan untuk didengar? Jadi kalau misalnya masyarakat sudah merasa tidak lagi ada yang memperjuangkan aspirasinya, maka masyarakat memang sangat berhak untuk meminta dewan yang mewakili mereka di parlemen. Kami menyusuri batas-batas peristiwa, mengurai berbagai polemik yang terjadi, meluruhkan suara-suara marginal, menjadi nyata dalam setiap aspirasi, melaksanakan tugasnya sebagai wakil rakyat. Saksikan Aksi Dewan setiap hari Senin dan Rabu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVR Parlemen. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Pemirsa Anda kembali menyaksikan TVR 09. Pemirsa, Komisi 3 DPR RI menilai penggabungan Undang-Undang Psikotropika ke dalam rancangan Undang-Undang Narkotika ini dapat melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkoba serta tidak mengganggu keperluan medis. Anggota Komisi 3 DPR RI Wihadi Wianto mengapresiasi usulan pemerintah terkait penggabungan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika ke dalam rancangan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Namun menurut Wihadi ada beberapa hal yang masih harus dicermati dalam penggabungan kedua undang-undang tersebut. Salah satunya terkait penggunaan psikotropika untuk kebutuhan medis. Pemerintah perlu menentukan mana golongan psikotropika yang masuk dalam kategori untuk pengobatan serta yang termasuk dalam penyalahgunaan.
Penggabungan kedua undang-undang akan melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkoba dan juga tidak mengganggu keperluan medis. Hal ini tentu lebih memperjelas aparat penegak hukum dalam menindak kasus narkoba. Tapi pada intinya kita melihat bahwa undang-undang narkotika ini dengan psikotropika kalau digabungkan maka penyalahgunaan daripada narkotika dan psikotropika ini yang kita harapkan memperjelas di mana garis mengenai masalah yang psikotropika yang untuk pengobatan dan di mana penyalahgunaannya. Sehingga di sini APH pun juga jelas kemana dia harus menentukan penegakannya. Karena kalau tidak kan ada yang mereka hanya menyalurkan, tapi kan legal. Nah segala sesuatunya bisa dibuat ilegal, gitu kan? Nah ini yang jadi masalah buat kita semuanya. Wihadi menambahkan peran dan kewenangan Kemenkes, BPOM, dan BNN dalam pengawasan obat-obat psikotropika juga harus dicermati, sehingga tidak terjadi ambiguitas serta overlapping di undang-undang berikutnya. Andini dan Temi, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, sebagai upaya untuk mendongkrak kepuasan masyarakat terhadap kepolisian, di sini Komisi 3 DPR RI berharap pihak kepolisian bisa hadir di tengah-tengah masyarakat. Tingkat kepercayaan publik akan naik bila polisi hadir di tengah-tengah masyarakat serta responsif ketika ada tindak kejahatan. Menurut Supriyansa, kinerja Polri bisa diukur salah satunya melalui tingkat kepuasan masyarakat yang setiap tahunnya menjadi laporan dan evaluasi, sehingga kehadiran pihak polisi di tengah-tengah masyarakat menjadi hal yang sangat penting. Kecepatan dan ketepatan kepolisian dalam mengungkap sebuah kasus yang menjadi perhatian juga berpengaruh dalam upaya mendongkrak tingkat kepuasan masyarakat. Tingkat kepercayaan publik terhadap kepolisian sempat meningkat drastis pada tahun 2021 lalu. Hal tersebut dinilai terjadi karena para personil polisi hadir di tengah masyarakat, membantu dan bergotong royong ketika Indonesia diterpa pandemi COVID-19. Ketika ada tindakan kejahatan terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka yang pertama menjadi pemikiran dasar masyarakat ini, kemana polisi? Seberapa cepat polisi bisa hadir di tengah-tengah tindak kejahatan itu? Kedua, seberapa lama dan seberapa cepat polisi bisa mengungkap yang namanya kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kalau ini sudah terjawab, kalau ini sudah dilaksanakan oleh jajaran Kabar Harkam sampai di pelosok, maka hampir saya pastikan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap polisi ini semakin meninggi dan semakin tinggi. Sebelumnya, Lembaga Survei Indikator Politik Indonesia merilis tingkat kepercayaan publik terhadap Polri, hasilnya meningkat menjadi 76,4% dibanding tahun sebelumnya yang hanya 54%. Panji Prabowo, TVR Parlemen, melaporkan. Baik pemirsa, kita akan bahas terkait dengan informasi selanjutnya, yaitu terkait dengan DPR RI yang menilai dengan adanya partai politik ini dapat berperan penting dalam membimbing para kader perempuan yang ingin terjun dalam politik karena dinilai membutuhkan persiapan yang besar baik dari kapasitas, kualitas maupun biaya. Partisipasi perempuan dalam politik maupun parlemen di Indonesia masih rendah. Perempuan didorong lebih aktif berpartisipasi melalui partai politik serta mempersiapkan diri menjelang pemilu. Tingkat keikutsertaan perempuan Indonesia dalam bidang politik masih jauh dari harapan. Anggota Komisi 10 DPR RI Himatul Aliyah mengungkapkan, partisipasi perempuan di parlemen baru mencapai 20,8%, belum mencapai 30% sesuai dengan yang diharapkan. Partai politik berperan penting untuk membimbing para kader karena perempuan yang ingin terjun dalam politik butuh persiapan yang besar, baik kapasitas, kualitas, maupun biaya. Jadi memang beda partai, beda kebijakan tentunya ya. Jadi memang hulunya adalah di partai politik bagaimana mempersiapkan kader-kader terbaiknya, terutama kader perempuan yang untuk 30% di parlemen. Tentunya selain dari partai politik juga dari aturan pemerintah sendiri yang justru harus juga terus mengafirmasi kebijakan ini untuk keberpihakan kepada perempuan.
ya perempuan itu harus mempersiapkan diri karena dia akan menjadi wakil rakyat. Tentunya dia harus punya kapasitas, kualitas, dan juga persiapan biaya. Karena memang tidak bisa dipungkiri biaya ini cukup tinggi sekali ya di Indonesia ini. Untuk strateginya sendiri, perempuan sendiri harus mempersiapkan kapasitas. Karena selama ini kan mungkin yang tampil ketika dia kampanye kalah kualitasnya dengan mungkin dengan yang laki-laki ya gitu. Dari segi waktu juga mungkin kalau perempuan mungkin kalah langkah begitu. Jadi memang perempuan strateginya harus lebih siap lagi ketika dia turun ke lapangan. Dia harus mempersiapkan networking, dia harus mempersiapkan jejaring ya. Perempuan sebagai komposisi pemilih terbanyak memiliki potensi yang besar untuk memperjuangkan nasibnya serta berkontribusi dalam pembangunan. Aditya dan Teguh, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, sidang AIPA sedikitnya mengesahkan 30 resolusi dari komisi-komisi yang ada di AIPA dan tentunya nanti ini akan diadopsi untuk kepentingan di kawasan Asia Tenggara. Dan pemirsa, informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Anda kembali menyaksikan TVR 09. Ya pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani sekaligus sebagai Presiden AIPA ini mempersilahkan dari Ketua-Ketua Komisi AIPA ke-44 untuk bisa mempresentasikan hasil rapat-rapat yang telah diberlangsungkan pada sidang umum AIPA ke-44 yang telah berlangsung. Yap, Elisa, dan kemudian setelah sidang paripurna AIPA tersebut, kemudian dilanjutkan dengan agenda penandatanganan persetujuan joint communique dari masing-masing perwakilan negara anggota AIPA yang hadir. Nah, tentunya juga penyerahan bendera estafet kepemimpinan dari AIPA dari DPR RI kepada Laos. Ini tentunya diharapkan bahwa Laos bisa melanjutkan perjuangan dari AIPA yang telah berlangsung di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak editorial Parlemen berikut ini. Ketua DPR RI sekaligus Presiden ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA 2023, Dr. Honoris Causa Puan Maharani, memimpin sidang paripurna terakhir perhelatan sidang umum Forum Parlemen Negara-Negara ASEAN.
Agenda sidang yaitu mengesahkan sedikitnya 30 resolusi dari komisi-komisi di AIPA yang akan diadopsi untuk kepentingan kawasan Asia Tenggara. Sidang paripurna kedua merupakan rangkaian sidang umum AIPA ke-44 yang digelar di Fairmont Hotel Jakarta tanggal 5 Agustus lalu. Agenda tersebut adalah presentasi dan adopsi laporan komisi-komisi, pengumuman tanggal dan tempat sidang umum AIPA ke-45, dan penandatanganan komunike bersama atau Joint Communique. Puan kemudian mempersilakan ketua-ketua pertemuan Komisi AIPA ke-44 untuk mempresentasikan hasil rapat-rapat yang dilakukan selama sidang umum AIPA ke-44 berlangsung. Salah satu resolusi yang disetujui yakni soal Advancing Youth Engagement of Inclusive Development, Economic Transformation and Democratic Participation, atau memajukan keterlibatan pemuda untuk pembangunan inklusif, transformasi ekonomi, dan partisipasi demokrasi. Komisi Urusan Politik menghasilkan 6 resolusi. 2 diantaranya usul Indonesia, yakni resolusi menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas kawasan melalui dialog dan kerjasama, serta resolusi kerjasama parlemen untuk mencapai perdamaian jangka panjang di Myanmar. Komisi Urusan Sosial mengusulkan 3 resolusi. 2 diantaranya adalah usul Indonesia terkait mobilisasi aksi parlemen dalam mempromosikan green jobs atau pekerjaan yang ramah lingkungan dan keahlian untuk mendukung transisi ekonomi hijau. Adapun Komisi Organisasi AIPA mengusulkan 11 resolusi, di mana salah satunya adalah usulan Indonesia agar AIPA memperbarui lagu tema AIPA. Dengan begitu, anak muda dan seluruh anggota AIPA bisa terlibat dalam pembuatan lagu Anthem AIPA. Sidang paripurna AIPA dilanjutkan dengan agenda penandatanganan persetujuan Joint Communique dari masing-masing perwakilan negara anggota AIPA yang hadir. Alhamdulillah, acara penutupan sidang umum ASEAN Interparliamentary Assembly atau AIPA ke-44 telah selesai dilaksanakan dengan baik dan lancar. Secara keseluruhan, sidang komisi telah menghasilkan 30 resolusi sebagai bentuk kesepakatan parlemen negara-negara AIPA dalam menyikapi berbagai persoalan kawasan dan isu regional. Semua kesepakatan tersebut dituangkan dalam berbagai resolusi yang diadopsi pada sidang paripurna kedua tanggal 9 Agustus tahun 2023. Beberapa hal yang dapat disepakati antara lain adalah menjaga stabilitas dan perdamaian di kawasan serta menyelesaikan persoalan konflik di Myanmar dengan lebih baik dan lebih cepat, serta mendorong peran parlemen untuk menangani isu ketahanan pangan, energi, dan air, dan berbagai isu lainnya. Pada sidang Komisi Ekonomi, kami juga menyepakati beberapa hal, antara lain adalah percepatan transisi ekonomi hijau atau green economy dan pengembangan inovasi teknologi untuk pembangunan dan pertumbuhan berkelanjutan. Sedangkan pada sidang Komisi Sosial, kami sepakat untuk mengupayakan lapangan untuk mendukung transisi ekonomi hijau dan memetakan tantangan pekerjaan untuk kaum muda di kawasan. Pada sidang Komisi Perempuan, kami sepakat untuk mendorong kepemimpinan perempuan dan parlemen responsif gender, serta meningkatkan parlemen perempuan untuk transformasi digital. Secara simbolis, Puan menyerahkan palu sidang AIPA kepada President of National Assembly of Laos, Say Sompon Pompihan, sebagai tanda estafet presidensi AIPA. Estafet bendera AIPA sebagai tanda penyerahan keketuaan AIPA dari Indonesia kepada Laos, diiringi harapan agar Laos meneruskan perjuangan Indonesia dalam menyukseskan sidang umum AIPA berikutnya. Ya Elisa dan juga pemirsa, seperti yang kita tahu bahwa Indonesia ini dulunya adalah Hindia Belanda yang merupakan wilayah yang terdiri dari beberapa kerajaan. Betul sekali, mulai dari ujung barat pemirsa hingga ujung timur Indonesia saat ini itu dulunya pernah berdiri kerajaan yang berkuasa pada masanya. Ya. Nah, salah satunya adalah kerajaan Siak Sri Indrapura. Lalu seperti apa informasinya terkait dengan kerajaan Siak Sri Indrapura? Tetaplah bersama kami pemirsa di TVR
09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut undang-undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Ya pemirsa, Anda kembali bersama kami di TVR 09. Ya Elisa dan juga pemirsa, kalau misalkan Elisa nih mau berjalan-jalan atau ada rencana nih ke Provinsi Riau, jangan lupa nih ada salah satu kerajaan yang patut untuk dikunjungi. Apa tuh? Yaitu adalah Kerajaan Siak Sri Indrapura, di mana kerajaan ini merupakan kerajaan Melayu Islam yang terletak di Pulau Sumatera, khususnya Provinsi Riau. Betul sekali Alfat, karena dikabarkan bahwa Kerajaan Siak Sri Indrapura ini dulunya memiliki peranan yang penting di daerah situ, termasuk di Semenanjung Malaya dan juga di Kepulauan Riau. Ya, apalagi ditambah dengan kemegahan dan keanggunan yang dituangkan dalam arsitektur bangunan yang ada di kerajaan ini semakin memperlihatkan pengaruh budaya yang kuat dari Kerajaan Siak. Tentu kita penasaran bagaimana ya Alfat juga pemirsa, mari kita sama-sama simak liputannya pemirsa terkait dengan kemegahan dari Kerajaan Siak Sri Indrapura dalam segmen Intips untuk Anda. Pemirsa, jauh sebelum kita merdeka, wilayah Indonesia yang dulu disebut Hindia Belanda terdiri dari kerajaan-kerajaan yang memiliki daerah kekuasaannya masing-masing. Beberapa yang terkenal seperti Kerajaan Majapahit, Sriwijaya, dan masih banyak kerajaan besar lainnya. Letak geografis Hindia Belanda memang sangat strategis sebagai jalur perdagangan dunia. Kita juga tahu hasil bumi Nusantara ini juga sangat terkenal dan bernilai tinggi. Tak heran, banyak kerajaan besar yang berkuasa saat itu. Salah satunya berada di wilayah Riau, Pulau Sumatera, Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kerajaan Melayu Islam ini didirikan pada awal abad ke-18 oleh Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah I. Kerajaan ini menjadi salah satu kerajaan Melayu yang penting di Semenanjung Malaya dan Kepulauan Riau. Menjadi pusat perdagangan yang aktif dan terlibat dalam jaringan perdagangan regional. Tentu saja setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya,
Kerajaan Siak akhirnya bergabung menjadi NKRI. Tapi karena kemegahannya dan perannya yang besar di daerah Riau kala itu, peninggalan Istana Kerajaan Siak Sri Indrapura masih berdiri kokoh dan bisa kita nikmati hingga kini. Ya, Istana Kerajaan Siak Sri Indrapura menjadi salah satu objek wisata sejarah di Provinsi Riau. Dibangun oleh Sultan Syarif Hasyim pada tahun 1889, kini istana yang dijuluki Istana Matahari Timur ini menjadi museum penyimpanan benda-benda Kerajaan Siak. Memasuki Istana Kerajaan Siak, diorama pertemuan Sultan Siak di lobi utama seolah menyambut pengunjung dan memperlihatkan kejayaan kerajaan ini. Peralatan makan kerajaan, peninggalan alat musik, pakaian kerajaan dan peninggalan lainnya masih tersusun rapi. Arsitektur istana ini juga megah, menggabungkan gaya Melayu, Arab, dan Eropa. Dengan 2 lantai, tiap sudut bangunan dilengkapi pilar bulat dengan patung Garuda di atasnya. Pintu dan jendela istana juga dirancang dengan bentuk kubah serta dihiasi mozaik kaca. Sebagai kerajaan yang kaya, Kerajaan Siak Sri Indrapura memiliki pengaruh budaya yang kuat, terlihat dalam seni, bahasa, dan budaya Melayu yang masih dipelihara masyarakatnya hingga kini. Istana ini sangat mengagumkan karena sudah dibangun dari sekitar 130-an tahun yang lalu dan kita melihat kebersihannya sangat luar biasa, lalu kemudian manajemen pengelolaannya luar biasa dan bagi kami ini merupakan sesuatu yang rekomendasi agar kita ini jangan hanya berorientasi wisata yang internasional ya ke Eropa dan lain-lain, tetapi juga ternyata di dalam negeri banyak potensi wisata yang harus kita kembangkan. Bagi Anda yang ingin mengunjungi Istana Kerajaan Siak Sri Indrapura, cukup merogoh kocek sebesar Rp10.000 untuk orang dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Sangat terjangkau kan? Jangan lupa tetap perhatikan kebersihan ya saat mengunjungi istana ini. Baik pemirsa, di penghujung acara kami informasikan kepada Anda bahwa saat ini DPR RI sedang memasuki masa reses, di mana seluruh anggota Dewan kembali ke daerah pemilihannya masing-masing untuk melaksanakan fungsi representasi DPR, menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat, serta memberikan tanggung jawab kepada konstituen di daerah pemilihannya. Dan namun pemirsa, meskipun masih dalam masa reses, sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya tentunya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen, melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan Dewan lainnya. Tentunya dapat Anda akses di tvr.dpr.go.id. Dan pemirsa TVR Parlemen, segmen tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Dan kami, segenap kru TVR Parlemen yang bertugas tentunya mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi ini. Ada saya Elisa Purba, juga rekan saya. Saya Alfat Rizky, sampai berjumpa kembali di TVR 09 esok pagi. TVR Parlemen, referensi Indonesia.